Meninggalkan salat tidak sengaja boleh diqadha. Meninggalkan salat tidak sengaja boleh diqadha. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sempat salat, maka kerjakanlah ketika ingat atau ketika bangun. La kafarata lahu illa huwa. Tidak ada kesempatan kafarah baginya kecuali ketika itu. Meninggalkan salat tidak sengaja boleh diqadha. Meninggalkan salat tidak sengaja boleh diqadha. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sempat salat, maka kerjakanlah ketika ingat atau ketika bangun. Kalau sudah diberi kesempatan lahu illa huwa, untuk tidak ada kesempatan bangun misalnya baginya kecuali bangun ketika jam 7 pagi, telat salat subuh, langsung segera kerjakan salat subuh. Itulah kafarahnya. Sudah? Ini orang yang meninggalkan salat tidak sengaja karena lupa atau karena ketiduran. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja nggak mau sholat, atau sengaja mengulur-ulur waktu sampai akhirnya masuk ke waktu sholat berikutnya, sehingga dia ketika sudah mepet maghrib, nanti dulu engkosa, akhirnya maghrib, sehingga dia telat untuk sholat asar. Berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak ada dalil mengenai kafarahnya. Maka untuk yang seperti ini, para ulama menjelaskan dia tidak bisa qadha. Wah, enak berarti Pak. Kalau yang lupa saja diqadha, kenapa yang sengaja malah tidak diqadha? Tidak diqadha itu bukan berarti lebih enak, karena dia tidak bisa memastikan apakah beban dia bisa hilang atau tidak. Dia tidak bisa memastikan beban dia itu hilang atau tidak. Ibaratnya dia punya utang tapi nggak dikasih solusi bagaimana cara menyelesaikan. Terus Pak, kalau misalnya diqadha gimana? Contohnya, 3 tahun yang lalu saya pernah tidak sholat duhur. Saya kerjakan sholat duhur sekarang. Jadi sholat duhur nanti plus sholat duhur qadha. Ini sudah keluar waktu. Sholat duhur kamu keluar waktu. Ini sholat duhur 3 tahun yang lalu, bukan sholat duhur sekarang. Jangankan 3 tahun yang lalu, sholat duhur kemarin boleh nggak dikerjakan hari ini? Kenapa enggak boleh? Sudah keluar waktu. Nah terus apa yang bisa dilakukan? Taubat yang serius, mohon ampun kepada Allah dengan serius. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Sebab Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang nanti akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amalih, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, qila lil malaika, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, unduru hal lahu min tatawwu'. Coba kamu lihat, orang ini punya amalan salat sunnah enggak? Jika dia punya amalan salat sunnah, maka dipakai untuk melengkapi kekurangan salat wajib. Amalan salat sunnah berfungsi apa? Melengkapi kekurangan salat wajib. Kekurangan salat wajib itu ada 2. 1,
meninggalkan sholat wajib. Yang kedua, kekurangan dalam pelaksanaan, sehingga dia memang mengerjakan sholat wajib tapi banyak yang kurang. Misalnya tidak khusyuk, ada bagian rukun yang tidak sempurna, ada bagian wajib yang kurang sempurna. Itu semuanya ditambali dengan sholat sunnah. Maka Anda kerjakan sholat sunnah, fungsinya untuk nambali kekurangan sholat wajib. Baik, rutin sholat rawatib enggak? Insya Allah. Berapa rakaat? 12 rakaat. Ya, jadi kalau bisa kerjakan sholat rawatib minimal 12 rakaat. Karena ini yang muakkadah, yang ditekankan. 12 ini yang ditekankan. Baik, boleh disebutkan 12 rakaat itu apa saja? Qobliyah subuh. Ini satu jari 2 rakaat ya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Jadi qobliyah duhur berapa? 4 rakaat, 2. Terus ba'diyah duhur. Selanjutnya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Saya pengen nambahi Pak Ustadz, waktu saya masih longgar. Baik, qobliyah asar 4 rakaat, 2. Sudah? Lalu ba'diyah duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 4 rakaat. Jadi 2 rakaat setelah 2 rakaat. Sehingga ba'diyah duhur 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Nah, yang pertama ini muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Ya? Qobliyah asar 4 rakaat. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Jadi total yang tidak muakkad ada 5 salat. Saya catatkan. Insyaallah. Baik. Salat rawatib. Rawatib itu aslinya artinya apa? Rawatib itu salat rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Ada yang muakkad, ada yang muakkad. Muakkad itu artinya ditekankan. Muakkad artinya apa? Ditekankan. Dianjurkan dengan ditekankan. Jadi hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mukim. Apa saja itu? Qobliyah subuh. Saya tulis ya. 2 rakaat qobliyah subuh. Begini. Apalagi? 2R plus 2R qobliyah zuhur. Apalagi? 2R ba'diyah zuhur. Lalu 2R ba'diyah maghrib. Selanjutnya 2 rakaat ba'diyah isya. Ada berapa kali sholat? 6 sholat. Jadi di sini ada 6 kali sholat. Okay. Lalu yang kedua, ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Berarti kebalikan yang di atas. Sunnah yang tidak ditekankan. Tidak ditekankan itu tidak rutin diamalkan Nabi SAW. Itu apa saja? Apa saja? 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur yang kedua. Nah, tulis di sini ya. Yang kedua. Ini ba'diyah zuhur ada ini pertama, ini yang kedua.
Udah? 4 rakaat ba'diyah zuhur. Lanjut lagi. 2 rakaat plus 2 rakaat qobliyah asar. Ada lagi? Hah? 4 rakaat qobliyah asar. 2 rakaat qobliyah maghrib. Berapa sholat? 8. Tambah 1 lagi. 2 rakaat qobliyah isya. Nah, berarti di sini ada 5 kali sholat. Nah, ada 5 kali sholat. Oke, 2, 3, 4, 5. Baik, insya Allah mudah dihafalkan, tapi yang penting dirutinkan.